Tentang alasan, sesampainya Elia di perusahaan, dia langsung menyibukkan diri dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru lesnya. Dia begitu fokus sampai tidak menyadari kalau suaminya tengah menatapnya tak berkedip. Kenapa rasanya aku ingin memakan Elia sekarang juga ya? Ya Tuhan, istriku kenapa bisa secantik ini? Ini benar-benar cobaan yang sangat berat untukku. Sayang, Elia menoleh. Dia lalu tersenyum ke arah suaminya. Iya kak, sahutnya. Kau cantik, sangat cantik. Puji Gabriele seperti orang tidak sadar. Benarkah? Tanya Elia sambil memegang wajahnya. Gabriele mengangguk. Kakak Pres itu berarti sangat hebat ya kak. Dia bisa membuatku jadi cantik seperti ini. Ucap Elia takjub akan kemampuan tukang riasnya. Mereka memang hebat sayang, tapi kecantikanmu yang alami jauh lebih dominan daripada polesan make up mereka. Aku lebih suka melihatmu yang natural, terlihat seperti peri yang baru keluar dari kelopak bunga, sahut Gabriele bangga. Memangnya kakak pernah melihat peri? Tanya Elia penasaran. Pernah? Di mana? Di sini, tepat di sampingku, jawab Gabriele. Pipi Elia merona. Lagi-lagi jantungnya berdetak kencang menyadari kalau yang dimaksud peri oleh suaminya adalah dia. Tapi aku bukan peri, Kak Iel. Aku manusia. Gabriele terkekeh. Dia lalu menarik Elia masuk ke pelukannya, menciumi puncak kepalanya dan menghirup dalam-dalam aroma vanila yang sudah menjadi candu untuknya. Kau tahu sayang, manusia pun adalah yang seperti peri. Hanya bentuk sayap mereka saja yang berbeda. Jika peri memiliki dua sayap yang bisa membantunya untuk terbang, maka manusia punya hati dan perasaan yang bisa membawanya terbang menuju kebaikan. Dalam artian, semua yang hidup sama di mata Tuhan, hanya perilakunya saja yang membedakan. Entah itu kau, aku, atau bahkan para peri, paham tidak? Maksud Kak Iel adalah kalau kita semua ini sama, begitu kan? Tanya Elia masih belum paham. Iya, kita semua sama di mata Tuhan. Tidak ada standar yang bisa membuat kita berbeda di hadapannya. Semua sama rata, jawab Gabriele menjelaskan. Itu berarti jika ada manusia yang berbuat salah, mereka pasti punya alasan sendiri kenapa melakukan semua itu, benar tidak, Kak? Pertanyaan Elia membuat Gabriele terdiam. Memang benar jika setiap orang pasti memiliki alasan tersendiri dalam mengambil sebuah tindakan. Namun ada sebagian orang yang sengaja melakukan kesalahan demi keuntungan pribadi. Terlebih lagi mereka yang sudah gelap mata akan sesuatu, menghalalkan segala cara agar hawa nafsunya terpenuhi. Kau benar sayang, tapi kau harus bisa membedakan alasan dari kesalahan itu sendiri. Karena ada sebagian orang yang sengaja menggunakan alasan tersebut untuk mencelakai orang lain. Tatapan Elia menyenduh setelah mendengar nasihat dari suaminya. Kak Iel, aku mengenal seseorang yang sengaja melukai orang lain demi menyelamatkan yang lainnya. Kau mau tahu tidak siapa orang itu? Siapa? Tanya Gabriele bingung. Ibu panti tempat tinggalku dulu. Gabriele sedikit kaget mendengar jawaban Elia. Dia merasa kalau istrinya ini telah mengetahui sesuatu. Kenapa kau bisa beranggapan seperti itu sayang? Bukankah kau bilang kalau pemilik panti itu tidak pernah peduli padamu dan membiarkan teman-temanmu melakukan bully? Tanya Gabriele menyelidik. Elia menghela napas pelan. Dalam ingatan 7 tahun lalu, masih terbayang jelas sampai sekarang bagaimana raut sedih ibu panti saat mengusirnya pergi. Juga tentang satu rahasia yang tidak sengaja dia ketahui. Memang benar kalau dulu mereka semua seperti melupakan keberadaanku, Kak. Tapi aku tahu kalau mereka tidak benar-benar ingin menyakitiku. Malam itu aku tidak sengaja melihat ibu panti sedang dimarahi oleh bapak penjaga kebun karena ketahuan menyelipkan roti di bawah bantal tidurku. Selang beberapa hari setelah kejadian itu, aku diusir dari sana. Meskipun mulut ibu panti mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, tapi sorot matanya berkata lain. Aku tahu ibu panti dan teman-teman di sana tidak tega membiarkan aku pergi sendirian. Mereka semua terlihat sedih, sama sepertiku yang tidak mau berpisah dari mereka. Itulah kenapa aku percaya kalau seseorang berbuat salah, pasti memiliki alasannya sendiri. Dan aku yakin
Mereka pasti jauh lebih tersiksa dibandingkan aku, Kak. Perkataan Elia terhenti sejenak. Dia lalu menatap suaminya dengan mata yang memancarkan kesedihan. Kak Iel, apa mungkin orang yang menyakiti Ibu Panti adalah orang suruhan orang tua kandungku? Jika benar begitu, apa masih belum cukup mereka membuangku dari tempat yang seharusnya? Apa salahku? Apa salah teman-temanku dan Ibu Panti? Tidak apa-apa kalau orang tua kandungku tidak menginginkan aku. Tapi kenapa harus ada orang lain yang menjadi korban? Mereka tidak bersalah, Kak. Mereka orang-orang baik. Jika membenciku, biarlah aku saja yang menderita. Aku rela menanggung semua kebencian itu, asalkan tidak menyakiti orang-orang yang berada di sekelilingku. Tapi kenapa alasan itu sangat menyakitkan? Apa salahku sebenarnya? Gabrieli semakin mengeratkan pelukannya saat Elia mulai menangis. Dadanya sesak tidak mengira kalau ternyata Elia sudah menyadari kalau semua kepahitan yang dia alami berasal dari keluarganya. Aku merasa sangat bersalah pada Ibu Panti dan juga teman-temanku, Kak. Mereka ikut terkena imbas dari kebencian orang tuaku. Mungkin memang benar kalau aku ini adalah pembawa sial. Mungkin juga karena kesialan inilah ayah dan ibu membuangku saat bayi. Aku bayi yang terkutuk, ratap Elia sambil terisak sedih. Jangan bicara seperti itu, Elia. Bukankah tadi aku bilang kalau semua orang itu sama rata di mata Tuhan? Tidak ada satupun bayi yang terlahir sebagai bayi terkutuk ataupun pembawa sial. Tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Pasti ada alasan kenapa kau ditinggalkan di panti asuhan. Jangan sedih ya. Aku berjanji akan menemukan siapa orang tua kandungmu. Hibur Gabrieli tak tega. Elia menyeka air matanya. Ada rasa berharap yang begitu besar saat suaminya mengatakan hal tersebut. Apakah Iel sungguh-sungguh akan mencari tahu siapa ayah dan ibu kandungku? Ya, bahkan jika kau harus mencari ke seluruh dunia, aku pasti akan menemukan mereka, Elia. Jangan menangis lagi, oke? Hatiku sakit melihatmu bersedih, jawab Gabrieli kemudian mengecup kedua mata istrinya yang masih sembab. Iya, Kak, sahut Elia patuh. Kesedihan di wajah Elia langsung musnah. Dia tersenyum membayangkan jika seandainya dia benar-benar bertemu dengan orang tuanya. Elia, panggil Gabrieli. Iya, Kak, kenapa? Jika seandainya aku berhasil menemukan kedua orang tuamu, apa yang akan kau lakukan? Melihat mereka sepuasnya, jawab Elia. Kening Gabrieli mengerut, sedikit aneh mendengar jawaban simpel istrinya. Kenapa hanya melihatnya saja? Apa kau tidak ingin memeluk mereka? Tanya Gabrieli heran. Iya, Kak, sangat ingin. Tapi aku sadar kalau mereka tidak pernah menginginkan aku. Cukup melihat mereka dari kejauhan, aku sudah merasa lega, Kak. Aku tidak mau membuka luka lama di hati mereka. Aku ingin mereka tetap bahagia seperti saat dimana aku tidak ada, jawab Elia tulus. Elia, terbuat dari apa sebenarnya hatimu? Tidakkah kau ingin mengetahui alasan kenapa mereka membuangmu? Sedikit mencaci mereka mungkin bisa membuatmu merasa lega, tambah Gabrieli. Elia menggeleng. Tidak ada sedikit pun kebencian di hatiku atas perlakuan mereka, Kak. Aku ikhlas. Aku memaafkan semuanya. Sekejam apapun perbuatan mereka dulu, mereka tetap orang tua yang harus aku hormati. Karena tanpa keduanya tidak akan ada Elia di dunia ini. Semua ini masih tentang alasan. Dan aku yakin suatu hari nanti aku pasti mengetahui alasan itu tanpa harus aku mencarinya terlebih dahulu. Siapapun orang tuaku dan dimanapun mereka berada, aku selalu mendoakan kebahagiaan untuk mereka. Aku sangat menyayangi ayah dan ibu meski aku tidak pernah tahu seperti apa rupa mereka. Bagiku, cukup napas ini yang menjadi bukti kalau aku memiliki orang tua, Kak. Benarkah ini adalah Elia istri kecilnya yang polos dan sedikit bodoh? Gabrieli tidak menyangka kalau istrinya mampu bersikap sedewasa ini. Melihat ketegaran hati istrinya membuat Gabrieli semakin bersemangat untuk mengungkap rahasia itu. Gabriel ingin Elia segera tahu siapa orang tua kandungnya dan juga alasan kenapa mereka membuangnya. Kau terlalu baik sayangku, hatimu murni seperti malaikat. Kecemburuan Reinhard. Hicks,
Ares yang hendak masuk ke ruangan tuan mudanya terdiam bingung saat mendengar suara isak tangis. Dia kemudian mengedarkan pandangan untuk mencari tahu suara siapa itu. Tidak mungkin ada setan menangis di siang bolong begini, atau jangan-jangan ada orang yang ingin berbuat jahat menggunakan trik ini. Gumam Ares curiga. Hiks, kasihan sekali. Ares menghela napas. Dari jenis suaranya sepertinya dia tahu siapa orang ini. Ares lalu melangkah sepelan mungkin saat dia melihat bayangan orang yang sedang duduk berjongkok di sebelah lemari. Ini kantor, bukan tempat yang bisa kau gunakan untuk meratapi nasib. Pergilah, kau merusak pemandangan. Lepi yang tidak menyadari kedatangan Ares terjengkang ke belakang karena terkejut mendengar suaranya. Dia lalu menatap jengkel ke arah pria itu. Apa kau ini sejenis hantu yang bisa menginjak bumi, ha? Kau itu yang hantu, Cih, menangis seperti anak tiri yang kelaparan di siang bolong. Memalukan. Ejek Ares menahan tawa. Apa kau bilang? Anak tiri yang kelaparan? Sahut Lepi tak terima. Ares mengangguk. Bibirnya berkedut melihat betapa kacaunya riasan di wajah wanita ini. Beraninya kau mengataiku. Kesal Lepi kemudian berdiri. Lepi kemudian berniat menjambak rambut Ares. Namun serangannya itu harus terhenti saat Ares melemparkan bom atom tepat di wajahnya. Benahi dulu riasanmu jika ingin berkelahi denganku. Setauku air mata itu berwarna bening, tapi kenapa air matamu berwarna hitam? Tidakkah kau merasa kalau kau itu sudah dikutuk oleh Tuhan? Mata Lepi membulat lebar. Dia mengambil cermin dari dalam tasnya, kemudian segera berkaca untuk memeriksa apakah benar yang dikatakan oleh Ares tentang riasannya. Ah, setan! Teriak Lepi kaget melihat kondisi wajahnya sekarang. Hahaha, karena terkena air mata, maskara di mata Lepi akhirnya luntur. Jadi wajar saja kalau Ares menganggap air matanya itu aneh. Lepi sendiri sebagai pemilik wajah juga sangat shock begitu melihatnya tadi. Dia terlihat seperti kuntilanak yang hidup di zaman modern. Jangan menertawaiku sialan, cepat ambilkan air dan handuk kecil untuk membersihkan kekacauan ini, teriak Lepi jengkel. Kenapa aku? Tanya Ares acuh. Banyak bicara kau, cepat ambilkan atau apa, ha? Sergah Ares memotong perkataan Lepi. Tengkuk Ares tiba-tiba meremang saat dia melihat seringai aneh di bibir wanita ini. Apalagi ditambah dengan riasannya yang menakutkan. Lepi benar-benar terlihat seperti kuntilanak sungguhan. Atau aku akan berteriak supaya orang-orang datang kemari, lalu aku akan mengatakan pada mereka semua kalau kau itu adalah pria mesum yang ingin berbuat tidak senonoh padaku. Bagaimana? Apa kau siap menyandang gelar sebagai pria 21? Tantang Lepi dengan liciknya. Kau gila ya? Sentak Ares dongkol. Aku hitung sampai 3. 1, 3. Lepi terkakah melihat Ares yang langsung berlari kencang menuju kamar mandi. Dengan santai dia berjalan ke arah kursi kemudian mengambil tisu basah dari dalam tasnya. Lepi mulai membersihkan maskara yang membuat wajahnya sambil menertawai kebodohan Ares. Sudah menjadi asisten Gabriel saja kau masih bodoh, Ares. Aku ini mantan seorang model terkenal. Kemanapun aku pergi, aku pasti selalu membawa perkakas make upku. Hahaha, tidak kusangka ternyata kau sangat mudah dibodohi oleh trik-trik kecil seperti ini. Kesal karena tadi Ares menertawakan riasan wajahnya yang terlihat kacau, timbul niat jahat di hati Lepi untuk mengerjainya. Dan sepertinya pria itu juga cukup sensitif dengan ancaman yang diucapkan oleh Lepi. Terbukti karena Ares langsung lenyap begitu saja saat Lepi mulai menghitung. Elia, aku tidak tahu harus merasa sedih atau malah merasa bangga atas kebesaran hati yang kau miliki. Kau masih kecil, dari mana kau bisa mendapatkan sumber kedewasaan untuk menghadapi kekejaman keluargamu? Jika itu aku, mungkin selamanya aku tidak akan pernah sudi memaafkan mereka, atau aku akan menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh keduanya. Kau benar-benar luar biasa Elia, aku salut. Saat Lepi ingin masuk ke ruangan Gabrieli, dia tidak sengaja mendengar curahan hati Elia. Dadanya terasa sangat sesak mendengar Elia yang sedang mempertanyakan apa kesalahannya. Air mata Lepi langsung mengucur deras saat Elia mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak pernah membenci kedua orang tuanya meskipun mereka telah berbuat jahat. Takut kalau suara tangisnya mengganggu waktu Gabrieli dan Elia, Lepi segera menyingkir. Dia menangis di pojokan lemari sampai di mana Ares datang merusak suasana hatinya. Ini air dan handuk yang kau minta. Awas saja kalau kau
Perkataan Ares terhenti saat dia melihat si pelaku tengah memoles lipstik dengan kondisi wajah yang sudah bersih. Sadar kalau dia hanya dikerjai, dengan marah Ares melemparkan handuk yang dibawanya ke wajah Lepi. "Ups, kau kasar sekali, Tuan Ares." "Hehehe," ledek Lepi sembari terkakak lucu. "Coba saja lakukan itu sekali lagi. Tidak hanya handuk yang akan kulemparkan ke wajahmu, tapi aku akan membuat mulutmu tidak bisa bicara lagi," ancam Ares dongkol. Setelah meluapkan kekesalannya, Ares bergegas masuk ke ruangan tuan mudanya. Ada hal penting yang harus segera dia sampaikan. "Cak, dasar perajuk," gumam Lepi kemudian lanjut merias wajah. Rupanya interaksi antara Lepi dan Ares diperhatikan oleh Reinhard yang saat itu hendak menemui Gabrieli dan Elia. Sorot matanya menampakkan kecemburuan yang cukup dalam. Penasaran dengan kedekatan mereka, Reinhard memutuskan untuk mendekati Lepi. Dia perlu memastikan kalau keduanya tidak sedang menjalin hubungan asmara. "Hai Lepi," sapa Reinhard. Lepi menoleh. Dia acuh saja melihat kedatangan temannya Gabrieli. "Berdandan secantik itu mau pergi kemana?" tanya Reinhard tak putus asa meskipun sapannya tadi diabaikan. "Memangnya harus ada tujuan dulu baru boleh berdandan, cantik," sahut Lepi cetus. Reinhard tersenyum. Dia suka sekali mendengar suara cetus wanita pujaannya ini. "Tidak juga sih, hanya penasaran saja." Tiba-tiba saja Lepi teringat kalau Reinhard adalah dokter yang akan menangani kejiwaan Elia. Dia segera berpindah duduk di sebelah Reinhard, kemudian tanpa sadar menggenggam tangannya. "Reinhard, Elia bisa sembuh kan?" tanya Lepi cemas. Duk, duk, duk. Jantung Reinhard berdebar tak karu-karuan melihat keagresifan Lepi. Dia sampai tidak fokus untuk menjawab pertanyaannya. "Reinhard, kenapa diam saja? Ayo jawab," desak Lepi tak sabar. Apa? Kau tanya apa tadi?" tanya Reinhard tergagap. Kening Lepi mengerut. Matanya menyipit memperhatikan wajah Reinhard yang terlihat memerah. "Kau sedang malu ya?" "Malu?" Bio Reinhard bingung. "Iya malu. Kau malu karena aku bicara sedekat ini denganmu, iya kan?" Reinhard membuang muka ke arah samping. "Hai, sudahlah, jangan malu-malu dulu. Sekarang jawab pertanyaanku. Elia pasti sembuh dari traumanya kan?" Selamat. Aku belum bisa memberi jawaban untuk masalah itu, Lep. Kita masih perlu proses untuk mengetahui semuanya," jawab Reinhard sembari menghirup napas lega. Wajah Lepi terlihat murung setelah mendengar jawaban Reinhard. Tiba-tiba saja dia ingin kembali menangis. "Jangan sedih dulu. Aku yakin Elia pasti bisa melewati semua itu asalkan kita mendukungnya. Dari yang aku lihat, Elia tidak hanya mengalami luka batin saja, tapi ada kekosongan di sana. Mungkin kekosongan itu erat kaitannya dengan kepahitan yang dijalani oleh Elia selama ini, membuatnya tidak bisa melarikan diri dari belenggu trauma itu sendiri," hibur Reinhard sambil mengusap lengan Lepi yang terlihat murung. "Aku kasihan sekali padanya, Rein. Di usia sekecil itu dia dipaksa untuk menjalani kehidupan yang keras ini seorang diri. Mungkin jika aku yang berada di posisinya Elia, aku akan memilih untuk mengakhiri hidup. Aku tidak mungkin bisa setegar itu menghadapi kesulitan di usia yang masih begitu muda," ucap Lepi dengan suara bergetar. Reinhard ikut merasa sedih mendengar perkataan Lepi. Dia juga memiliki pikiran yang sama sepertinya. Mungkin karena terbawa suasana sedih, tanpa sadar keduanya saling memeluk, saling meresapi kepedihan yang dialami gadis kecil bernama Elia.